Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi pada hari ini. Ya, hari Ahad jam 11 pagi bersamaan 17 hari bulan 1 2021. Ya. Jadi seperti biasa seperti sedia maklum, ya saya akan berkongsi firman Tuhan pada pagi ini untuk memberkati Anda semua yang berada di luar sana. Jadi terlebih dahulu kita perlu bersenam dulu ya. Bersenam dulu untuk memanaskan badan supaya semangat lagi ya, lebih bergairah, ya, lebih bersemangat ya pada pagi ini. Haleluya. Jadi mula-mula kita akan tarik urat ya, jadi cara dia untuk menarik urat ya. Lepas itu tarik bahagian atas, kiri dan kanan. Lepas itu dan bagian leher. Ya, saudara. Oke, itu senam pagi kita ya, untuk memanaskan badan supaya lebih bersemangat, lebih bergairah, dan ya, supaya kita didorong dengan kekuatan fisikal, ya bukan saja kekuatan mental. Ya. Oke, yang pertama sekali pada pagi ini, ya saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para sahabat pelayanan yang masih setia ya menyertai pelayanan saya ya. Dan saya percaya ya, walaupun ya bukan ya semua orang meminati khotbah saya ya, hanya orang-orang tertentu saja para sahabat pelayanan yang dekat dengan saya, tapi saya percaya ada juga orang luar yang menyaksikan di luar sana ya. Walaupun mereka tidak like, subscribe, ya walaupun mereka tidak share, ya tapi saya percaya mereka ada menonton juga, ya, perkongsian firman Tuhan daripada saya, ya selama beberapa bulan ini. Oke, para sahabat pelayanan, yang pertama-tama sekali, ya saya sangat bersyukur karena Tuhan itu baik, menyertai saya dan memberi saya kekuatan dan dorongan yang baru dalam kehidupan saya untuk mengungsikan firman Tuhan lewat pelayanan media massa. Jadi saya ucapkan selamat beristirahat kepada mereka yang sedang beristirahat pada pagi Ahad ini. Ya, saya ucapkan selamat beristirahat kepada mereka yang sedang beristirahat pada pagi Ahad ini. Dan juga saya ucapkan kepada mereka yang beribadah pada pagi Ahad ini. Dan saya juga ucapkan ya selamat bekerja kepada mereka yang mungkin bekerja pada hari Ahad ini. Ya, dan saya percaya semuanya berada dalam pemberkatan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan memberkati Anda semua yang berada di luar sana. Ya, jadi pada pagi ini saya akan membuat perkongsian firman Tuhan, yaitu 2 sesi. Nah, ini adalah sesi yang pertama, ya, dan mungkin esok lusa, tapi minggu depan saya akan buat sesi yang kedua lagi. Ya, yang diambil daripada Lukas 4 ayat 16 sampai 23. Ini sesi yang satu atau part 1. Ya. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu menghormati dan percaya kepada firman yang telah menjadi manusia. Menghormati dan percaya kepada firman yang telah menjadi manusia. Jadi mari kita baca bersama-sama ya di Lukas 4 ayat 16 sampai 23. Jadi untuk mereka yang menyertai saya pada pagi ini, mungkin kita boleh membaca Alkitab bersama-sama, dan kepada mereka juga yang akan menyertai nanti, ya boleh membaca Alkitab ini bersama-sama, ya bersama-sama dengan saya supaya Anda juga diberkati. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dan
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kamu dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, hamba-Mu ini berdoa pada pagi ini. Beri kekuatan, semangat, rema yang baru, pernyataan-pernyataan yang baru. Beri roh-Mu Tuhan masuk dalam pikiran hamba-Mu ini. Beri roh-Mu Tuhan pada setiap bibir bicara hamba-Mu ini. Beri hikmat kepada hamba-Mu ini Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Biar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini sebaik mungkin untuk memberkati para sahabat pelayanan yang ada di luar sana yang akan mendengar renungan firman ini, yang akan menyaksikan kebenaran firman ini untuk menjadi berkat dalam kehidupan mereka, supaya mereka yang ada di luar sana mereka memiliki kepenuhan yang datang daripada Engkau, dan mereka merindukan akan kebenaran firman-Mu, supaya hidup mereka terbela, ditopang oleh kebenaran firman-Mu, dan kuasa-Mu bekerja kepada mereka. Guna pakai hamba ini Tuhan, karena hamba ini Tuhan hanya menurut apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau bicarakan, apa yang Engkau berikan sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kepada hamba-Mu ini, untuk memberkati para sahabat pelayanan yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini sesuai dengan tema gereja kita sepanjang 2021 ini, bermula daripada bulan 1 sampai bulan 12, ya, ujung tahun ini. Inilah tema kita. Tema gereja kita yaitu menghormati firman Allah. Dan sebab itu tema perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, ya, saya letakkan yaitu menghormati dan percaya kepada firman yang telah menjadi manusia. Nah, sebelum saya mengupas firman Tuhan ini dengan lebih jauh lagi, dengan lebih dalam lagi, mari kita sejenak pada hari ini kita berbicara tentang kebenaran firman ini, supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat disampaikan kepada banyak orang di luar sana. Bukan saja di lingkungan kita, dalam keluarga kita, tetapi kepada semua orang yang berada di luar sana, terutama salah satu daripada pelayanannya, yaitu pelayanan media massa. Dan inilah peluang hamba ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka diberkati juga. Dan saya percaya di akhir zaman ini, kenapa firman Tuhan sangat penting? Karena ini merupakan patokan iman orang percaya, patokan iman orang percaya. Ia adalah dasar iman orang percaya. Tanpa firman ini kita tidak akan menemukan kebenaran daripada
Tuhan itu sendiri. Kita tidak akan menemukan jalan Dia, kita tidak akan menemukan petunjuk Dia, kita tidak akan menemukan rema yang terbaik daripada Tuhan. Pernyataan-pernyataan yang terbaik daripada Tuhan. Sekiranya kalau kita tidak menghormati firman ini. Dan sebab itulah pada pagi hari ini atau pada tengah hari-hari ini saya memberi tema menghormati dan percaya kepada firman yang telah menjadi manusia. Menyusuri kembali dan kita kembali ke 2000 tahun yang lampau. Apa yang telah berlaku kepada Tuhan Yesus. Setelah Yesus kembali kepada Nazaret. Tanah kelahirannya sendiri. Kampung halamannya sendiri. Dan kita akan masuk di dalam kisah tersebut. Supaya kita mengenal pasti, kita dapat belajar dan kita dapat menggali kebenarannya di situ, sehingga kan kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa itulah kenyataannya dan itu juga akan berlaku di akhir zaman ini. Dan sebab itulah firman Tuhan ini sangat penting untuk mendorong, mendukung dan memberikan kita kekuatan baru hari demi hari. Dan sebab itulah tema gereja pada tahun ini, gereja kita, yaitu menghormati firman Tuhan. Ini sangat penting bagi gereja. Mungkin kita tidak paham apa yang kita baca, tapi apabila kita banyak kali membaca, banyak kali berdoa, banyak kali meminta kepada Tuhan, lama-kelamaan kita akan paham. Bukan saja kita mencari info-info di luar sana, khotbah, renungan, rohani, dan sebagainya di luar sana, untuk menambahkan ilmu kita. Tapi pada masa yang sama, kalau kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan, kita ada masa, ada waktu untuk Tuhan membaca Alkitab. Di situ kita akan menemukan kebenaran demi kebenaran. Dan itulah makanan rohani yang sebenarnya yang harus kita patuhi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, sebelum kita masuk ke ayat seterusnya, ia mengatakan menemukan nas ada tertulis. Nah, kenapa dia menemukan nas ada tertulis di situ? Nah, itu kita harus gali, kita cari. Apa yang tertulis di dalam itu? Mengatakan siapa? Merujuk kepada siapa? Dan apa rahasia yang ada di dalam firman Tuhan itu? Bahkan apa yang ada di dalam nas Alkitab itu, gulungan-gulungan kitab itu di masa itu. Apa yang ada di dalam dia? Nah, inilah rutin gaya hidup Yesus. Rutinitas dia. Kalau kita melihat pelayanan Yesus, Yesus tiada rehat, Yesus tiada cuti, Yesus tiada masa pun seperti kita semua ini bekerja. Dia full time pelayanan. Dan mungkin kita berpikiran Yesus ini ada lembaga gereja yang memberi gaji, ada lembaga gereja yang memberi allowance dan sebagainya. Tidak ada. Yesus ini melayani sendiri bersama-sama dengan muridnya. Dia juga bekerja sendiri. Menurut apa? Kata firman Tuhan ini, Yesus itu telah mewarisi kerja bapaknya, yaitu tukang kayu. Dan itulah kerjanya tukang kayu, untuk menghidupi keluarganya, mamanya, dan adik-beradiknya. Mewarisi kerja Yusuf, bapaknya. Ya, dan saya difahamkan Yusuf ini mati muda. Dan itulah sebab Yesus ini menggantikan bapak manusianya, yaitu Yusuf. Dan inilah tanggung jawab yang dipikulinya di dalam keluarga. Dan pada masa yang sama, sesibuk manapun dia tetap menjalankan rutinitas dia. Pelayanan dia, sebab sudah menjadi gaya hidup dia. Nah, apa yang dia lakukannya di sini, Yesus ini kebiasaan di dalam hidup dia, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Nah, kenapa sangat penting ini membaca Alkitab? Menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Setiap hari Sabat. Ini contoh yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Contoh yang terbaik. Sudah menjadi kebiasaan di dalam hidup dia. Setiap hari Sabat dia membaca Alkitab. Bukan saja membaca Alkitab, menerangkan Alkitab itu. Dan banyak orang bertanya, di mana ilmu Yesus dapat ini?
Mungkin ada orang bertanya seperti itu. Karena tiada dalam Alkitab umur Yesus, ya, hanya tercatat masa dia 12 tahun. Sampai 20-an, 30 umur dia, baru dia muncul balik, berterus balik. Nah, sebenarnya Yesus ini pergi sekolah. Dia belajar tentang Taurat. Kalau kita bertanya lagi, dia kan anak Tuhan. Takkan tiada ilmu, ya, tiada karunia daripada Tuhan. Tiada Roh Kudus yang memimpin dia. Tapi kita jangan lupa, walaupun Yesus itu adalah anak Tuhan yang turun daripada surga, kapasitas dia sebagai manusia, dia harus menghormati manusia juga. Dia harus menjadi manusia dan harus belajar seperti manusia. Dan bukan berarti itu terpisah dengan Tuhannya. Tidak. Tuhannya tetap bersama-sama dengan dia. Tapi kapasitas sebagai manusia itu harus sekolah, harus belajar, harus tahu ini, itu, dan sebagainya. Itulah Tuhan yang sebenar. Tuhan itu rendah diri. Tuhan itu memiliki, ya, IQ yang lebih hebat daripada IQ manusia. Coba kita lihat manusia di zaman ini. Jangan dulu katakan di zaman Yesus, zaman ini baru pandai sedikit, baru tahu sedikit, baru sekolah teologi sedikit, sudah sombong, tidak mau belajar lagi. Adakah Yesus memiliki prinsip seperti ini, pikiran seperti ini, hati seperti ini, teladan seperti ini, kebiasaan seperti ini, gaya hidup seperti ini? Tidak. Yesus belajar. Dan sebab itulah setelah tamatnya pelajaran dia, ya, lebih kurang seperti itu, dan mendapat ijazah atau sertifikat sebagainya daripada sekolah Alkitab. Dan sebab itulah dia layak dipanggil guru. Ya, saya percaya Yesus ini bukan belajar Alkitab saja, tentang rohani saja, dia juga dipanggil tabib. Mungkin dia juga ada belajar tentang perubatan dan sebagainya. Sebanyak gelar dia, nabi, tabib, rasul. Dan saya percaya gelar-gelar itu bukan dibuat-buat orang itu, tapi dia ada kelayakan, ada sertifikat, ada sijilnya di situ. Sebab itulah dia dipanggil seperti itu. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini. Setelah dia kembali ke kampung halaman dia, apa yang dilakukannya? Boleh ke orang tiba-tiba masuk dalam rumah ibadah dan terus mengajar? Tidak boleh. Kalau tiada kelayakan, kalau tiada sijil, tiada nama. Tapi dia sudah ada nama, ada sijil, ada kelayakan. Bolehkah saya menjadi pastor ini? Kalau tidak kelayakan, tidak boleh. Sekurang-kurangnya ada ikut seminar, ada belajar, ya, ada pengalaman pelayanan bertahun, ya, mungkin daripada sekolah Alkitab, ya, barulah dia jadi pemimpin, jadi pastor, jadi, ya, apa saja. Kepimpinan di dalam bidang pelayanan. Semua itu ada permulaan dia, bukan terus boleh memimpin kalau tanpa belajar. Harus belajar dulu. Sebab itulah firman Tuhan pernah berkata, kata Yesus, tiada seorang pun dapat menjadi guru kalau tidak menjadi murid. Dia harus menjadi murid yang baik dulu kepada gurunya, baru boleh menjadi guru. Kenapa Yesus ini boleh menjadi guru yang terbaik? Karena dia pernah menjadi murid yang terbaik. Kalau dipertanyakan orang, kan Yesus pernah berumur 12 tahun, 8 tahun ke 10 tahun, atau 9 tahun. Dia pernah bersoal jawab dengan guru-guru Taurat di rumah ibadah. Semasa dia hilang, ya, tercicir, masa ikut ibu bapaknya ke kota Yerusalem, sampai mereka tercari-cari dia, dan akhirnya dia kedapatan sedang bersoal jawab di rumah ibadah. Kenapa begitu? Dia kan belum masuk sekolah, dia sudah pandai. Nah, ini juga kita jangan lupa, harus ingat, dia itu anak Tuhan. Walaupun umurnya sekian begitu, dia belum masuk sekolah Alkitab, dan dia boleh bersoal jawab dengan guru-guru Taurat, orang-orang yang berilmu. Nah, sehingga dia sendiri mengajar mereka. Itu bukan kapasitas manusianya lagi, tapi Roh Kudus yang sedang memimpin dia. Karunia itu datang daripada Tuhan, Roh Kudus yang sedang memimpin dia. Jadi kita harus membedakan, kalau ada sesuatu yang Yesus lakukan supernatural, itu datang daripada Tuhan. Kalau sesuatu yang dilakukan terbatasnya dia di situ, itu datang daripada kemanusiaannya. Nah, itu kita harus paham. Dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini ini, ya, menjadi kebiasaan dalam kehidupan Yesus keseharian sepanjang 3 tahun itu sebelum dia naik ke surga. Nah, inilah gaya hidup yang menjadi contoh kepada kita semua sebagai pemimpin-pemimpin gereja di zaman akhir ini. Inilah contoh yang terbaik.
Yesus menjadikan gaya hidup, merupakan satu kebiasaan dia. Setiap hari Sabat dia akan masuk di rumah Tuhan. Dia berdiri dan membaca Alkitab dan menerangkannya kepada mereka. Nah, itulah sebab nasihat daripada firman Tuhan ini itu mendidik, mengajar kita. Bukan saja menjadi pembaca yang terbaik, ada usaha untuk meningkatkan diri di dalam belajar firman Tuhan, tetapi menjadikan dia gaya hidup, tindakan, kelakuan setiap hari. Ini boleh memotivasikan diri kita sendiri, mendorong diri kita sendiri. Dan ini juga boleh memberi kekuatan kepada kehidupan rohani kita, kekuatan kepada iman kita sendiri sebagai orang percaya. Nah, ini contoh yang terbaik daripada Yesus. Dan sebab itulah Yesus melakukan semua perkara ini, supaya dia dicontohi, supaya dia menjadi berkat kepada orang lain. Nah, begitu juga dengan kita semua. Kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengungsikan firman Tuhan kepada orang lain. Apatah lagi zaman sekarang ini sangat mudah mengungsikan firman Tuhan. Ada WhatsApp, ada Facebook. WhatsApp, ambil ini firman Tuhan, kirim kepada kawan. Tuh, tak susah untuk memberkati mereka, menginjili mereka. Ya, menyebarkan berita baik mereka melalui firman Tuhan ini. WhatsApp suara pun boleh. Ya, tak mau kirim firman Tuhan ini WhatsApp suara, baca dan WhatsApp melalui WhatsApp suara. Hantar kepada kawan, sudah memberkati mereka. Mudah ya saudara, di zaman ini. Gunakan kecanggihan, gunakan kecanggihan, merupakan semua perkara itu merupakan berkat. Gunakan itu untuk memberkati orang lain yang berada di luar sana, kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Nah, ini yang sedang dididik, sedang diajar oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan sebab itulah ayat 17 ini, kepadanya diberikannya kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, ini kita kena kaji. Ada tertulis di cakap. Kita kena cari apakah yang tertulis itu. Ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara yang saya kasihi, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Ini nubuatan tentang Yesus. Yesus membacakan kembali dan menerangkan kepada orang sekeliling dia. Dan pada hari ini gereja di akhir zaman ini harus membaca kembali ini dan menerangkan kepada gereja kita, kepada kawan-kawan kita, kepada orang luar di sana, bahwa Yesus itu sendiri yang pada mulanya adalah firman, apa yang dikatakan oleh Yohanes, pada mulanya adalah firman yang telah menjadi manusia, dan ditulis oleh Nabi Yesaya. Dia sendiri menyampaikan itu kepada pendengarnya, kepada umatnya, kepada keluarganya. Nah, bagaimana kita pada hari ini menanggapi firman Tuhan ini? Apabila kita membaca dua ayat ini, 18 dan 19 ini berarti kita sedang menyampaikan Yesus kepada orang sekeliling kita. Kita sedang menghormati dia, kita sedang percaya kepada dia. Yesuslah penyelamat manusia di dalam dunia ini. Dan sebab itulah apa yang Yesus ajarkan di sini, Yesus sendiri menghormati firman ini yang mengatakan tentang dirinya dan menyampaikan kepada orang lain. Kita juga harus menghormati firman ini. Kalau manusia Yesus boleh menghormati firman ini, kita juga boleh menghormati firman ini. Karena ini menulis tentang Yesus. Dan pada hari ini kita menyampaikan Yesus lewat firman ini kepada orang lain untuk keselamatan mereka. Jadi apa intinya di sini? Apa yang Yesus dikatakan? Yang pertama, Roh Tuhan ada di dalam diri Yesus. Sebab Allah Bapa sudah mengurapi dia. Kemanusiaannya sudah diurapi. Dan diberi kuasa untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia diutus oleh Allah Bapa
menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Yesus itu diutus, kemanusiaannya diutus. Nah, pada hari ini Yesus menyampaikan kepada kita, kepada kemanusiaan kita, kita juga diutus seperti Yesus. Ya, saya ulang sekali lagi, bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan, karena dia diutus. Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan bukan berarti Tuhan itu beranak, tapi pada masa itu kata kiasan. Dan bukan berarti kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita juga ini diperanakan oleh Tuhan. Bukan begitu. Tapi kata kiasan. Nah, sosok tubuh manusia Yesus itu adalah contoh yang terbaik bagi kita semua untuk mengikuti dia. Dan sebab itulah Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang miskin. Supaya orang-orang miskin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mereka ada harapan, mereka ada kekuatan baru. Dan mereka sadar akan keselamatan, penyelamatan yang datang daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Supaya mereka tahu isi firman Tuhan itu, apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya yang berkaitan tentang Yesus. Nah, pada hari ini apabila kita menyampaikan firman Tuhan ini, supaya orang tahu bahwa firman Tuhan ini bercerita tentang Yesus. Dan Yesuslah keselamatan bagi umat manusia di muka bumi ini. Yesus utusan. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus juga mengutus kita semua untuk memberitakan kabar baik ini. Nah, ini menjadi gaya hidup kita. Kebiasaan dalam kehidupan kita. Ya, bukan saja pada hari ibadah, tapi hari-hari yang biasa. Sebab hari ibadah orang Kristen ini adalah hari-hari ibadah. Bukan hari Ahad saja. Bukan hari Sabat saja. Hari-hari adalah hari ibadah, adalah hari Sabat. Hari-hari adalah hari berkat. Hari-hari adalah hari penginjilan. Hari-hari adalah hari menyampaikan kebaikan kepada orang lain, menyampaikan kesaksian, baik firman Tuhan, tindakan dan apa saja untuk memberkati orang lain. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah kebiasaan gaya hidup Yesus, dan ini juga akan menjadi kebiasaan gaya hidup kita yang percaya, yang beriman kepada Yesus. Dan inilah cara kita menghormati firman Tuhan, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan kita harus sadar kita adalah utusan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Luar biasa itu. Bukan saja menjadi anak-anak Tuhan, bahkan menjadi utusan. Jadi bayangkan, bukan semua orang boleh jadi utusan dan dijadikan oleh Tuhan utusan. Tuhan tidak akan percaya sembarang orang yang bukan anak dia. Tapi Tuhan hanya percaya kepada anak-anak dia, mengutus mereka karena mereka ini sudah diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Ada amin, saudara? Ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ya, Yesus sudah datang dalam kehidupan kita lewat firman ini. Dan tugas kita sekarang ini memberitakan kabar baik, melayani Tuhan dengan cara memberitakan kabar baik. Ini tugas terpenting. Ini bukan tugas pastor. Ini bukan tugas orang yang daripada sekolah Alkitab, orang yang belajar Injil. Ini tugas umat Tuhan, tugas anak-anak Tuhan, tugas gereja Tuhan, untuk menyampaikan firman ini kepada sesiapa saja. Dan sebab itulah sangat penting, karena Yesus memberitahu di sini pembebasan bagi orang-orang tawanan. Ada banyak orang tawanan di dalam dunia ini, menjadi tawanan kepada dosa, ya, menjadi tawanan kepada keuangan, kepada kekayaan, ya, menjadi tawanan kepada seks, menjadi tawanan kepada, ya, gejala-gejala yang tidak sehat seperti dada. Itu semua menjadi berhala dalam kehidupan orang percaya. Kenapa bila itu menawan kehidupan orang Kristen, orang percaya, itu yang menyebabkan orang-orang itu bukan lagi dikendali oleh Tuhan, tapi dikendali oleh sang iblis yang menawan mereka ini.
Sebab semua itu bersifat dosa. Apabila ia bersifat dosa, ia di pihak di pihak iblis. Iblislah yang sedang bekerja. Nah, ini yang harus dibebaskan oleh kita semua. Lewat apa? Kuasa pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kuasa pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bukan saja Tuhan menggalakkan kita berdoa, tapi Tuhan juga menggalakkan kita belajar firman Tuhan. Apabila kita berdoa, itu berarti kita minta kuasa. Apabila kita membaca firman Tuhan, itu berarti kita minta hikmat daripada Tuhan. Nah, lakukan itu saudara, yang saya kasih ilmu Tuhan. Nah, sebab itulah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, Yesus juga bukan saja yang membebaskan orang-orang tawanan yang ditawan oleh iblis, kuasa dosa dan apa saja, tetapi ia juga membebaskan mereka yang buta. Ya, memberi penglihatan kepada mereka. Buta ini luas maksud dia, bukan buta secara rohani saja, secara jasmani saja, juga buta secara rohani. Ya, sebab itulah Yesus pernah menegur, ya, orang-orang Farisi. Apabila engkau ada mata dan engkau tidak melihat kebenaran, kamu akan buta selama-lamanya. Tapi apabila engkau buta dan kamu dapat melihat kebenaran, engkau dapat melihat selama-lamanya. Apa maksud Yesus? Maksud Yesus di sini kan ada orang ada mata, tapi otak dia ini buta, hati dia ini buta. Dan sebab itulah dia tidak dapat melihat kebenaran. Tapi orang yang buta, walaupun dia tidak melihat, tapi pikiran dia terbuka, hati dia terbuka, dan ingin melihat kebenaran firman Tuhan, ingin mengalami kebenaran Tuhan, ingin mengalami firman Tuhan, ingin mengalami dan percaya kepada Yesus, ia akan melihat. Ya, bukan saja melihat secara jasmani, tapi yang Yesus tekankan di sini melihat secara rohani, yaitu mata rohani yang melihat kebenaran. Itulah keselamatan. Dan sebab itulah Yesus memberi penglihatan kepada orang-orang yang buta, bukan saja buta jasmani, tapi buta rohani. Dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Siapa ini orang-orang yang tertindas? Banyak. Yang ditindas oleh dosa, oleh iblis. Ya, ditindas oleh sesebuah bangsa, sesebuah kerajaan, ya, sesebuah hukum atau aturan. Sampai dia tak boleh berbuat apa-apa. Dia ditindas. Sampai dia sukar untuk mendapatkan keselamatan itu. Sebab itulah di dalam hukum Kristen yang Yesus ajarkan ini, ya, Yesus sangat mementingkan pikiran hati. Iman yang ada dalam hati. Iman yang ada dalam pikiran. Iman yang ada dalam hati. Yesus tidak dibatasi oleh kuasa-kuasa dalam dunia ini. Pantang larang dalam dunia ini. Apapun saja kuasa dalam dunia ini tidak akan membatasi kuasa Yesus. Apabila Yesus menawarkan keselamatan kepada seseorang itu dan dia mau menyelamatkan orang itu, keselamatan yang Yesus berikan itu tiada seorang pun dapat merampasnya daripada orang itu. Nah, para sahabat pelayanan, ya, saya ingin memberi kesaksian. Saya berjumpa dengan satu orang, ya, saya tak perlu sebut nama bangsa dan agama asalnya. Dia memberitahu saya ini daripada agama ini dicatat. Saya berpindah kepada agama Kristen ini. Walaupun saya punya IC ini, masih agama di sana. Tapi saya tak kisah semua itu. Kalau saya mati nanti, saya dikapankan, dikuburkan, buang di dalam sarang buaya, buang di laut, dimakan ikan, apa saja, buang dalam longkang. Saya tak kisah lagi dicatat. Itu undang-undang agama manusia dicatat. Tapi saya sudah beriman kepada Yesus. Saya percaya, ya, di hari kebangkitan saya akan diberikan tubuh baru. Saya akan diselamatkan. Saya akan dibawa masuk surga dia cakap. Saya percaya kepada Yesus dia cakap. Jadi bayangkan iman itu. Itulah iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Apapun yang berlaku kepada hidup dia, kepada tubuh dia, tubuh jasmani dia tak kisah lagi. Karena dia percaya ada tubuh rohani yang Tuhan sediakan kepada dia apabila dia beriman kepada Yesus. Nah, itulah iman yang sebenar. Dan inilah pembebasan yang Yesus tawarkan kepada orang yang tertindas oleh hukum dunia ini. Hukum agama-agama dunia ini. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah tahun rahmat Tuhan yang telah datang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tahun rahmat Tuhan.
yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi tahun rahmat Tuhan, setiap tahun adalah rahmat. Setiap tahun adalah berkat. Setiap tahun merupakan adalah hari, adalah tahun kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Dan ini harus ada dalam jiwa kita. Harus ada dalam identiti kekristianan kita. Harus ada dalam pemikiran kita, dalam hati kita, di setiap tindakan dan ucapan kita. Ini perlu ada. Karena ini adalah kemenangan orang Kristen. Tahun-tahun rahmat. Ya, kita bukan hari-hari rahmat saja. Kalau hari-hari rahmat, hari yang akan datang tiada rahmat lagi. Hari yang akan datang, minggu yang akan datang tiada rahmat lagi. Nah, itu belum cukup total untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang muktamad. Kalau Tuhan mengatakan, saya memberkati kamu. Bukan satu hari, 2 hari, tapi setiap hari. Dan setiap tahun. Maksudnya sepanjang tahun itu kita akan diberkati. Jadi bersyukur. Karena kita sudah memiliki Tuhan Yesus akan memberkati kita. Karena pemberitaan kabar baik ini merupakan ada tahun rahmat Tuhan. Dan ia sudah datang dalam kehidupan kita. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai pengajarannya. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Nah, setelah Yesus selesai membaca Alkitab itu, dia pun duduk. Dan dia menghuraikan isi Alkitab itu. Dan apa yang dikatakannya di sini? Apa yang berlaku di sini? Semua mata orang tertuju kepada dia. Dan dia sudah mulai mengajar bahwa apa yang dikatakan oleh nas Alkitab ini yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini sudah digenapi. Sewaktu kamu mendengar saya, dicakap. Itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada siapa tentang kata-kata nas Alkitab ini? Ini merujuk kepada Yesus. Ini terang-terangan Yesus mengatakan. Itu bukan bercakap tentang nabi-nabi lain. Dia bercakap tentang diri dia, apa yang Yesaya tulis, Nabi Yesaya tulis dalam nas Alkitab itu. Nas Alkitab berbicara tentang Yesus. Pernubuat tentang Yesus. Dulu adalah nubuat. Belum jadi lagi. Sekarang sudah jadi. Dan pemilik nubuat itu sedang membaca nubuat itu. Dan Yesus itu sendiri pemilik nubuat itu. Karena nubuat itu bercerita tentang Yesus. Mari pada saat ini kita buka minda kita. Boleh ya kita percaya kepada nabi-nabi di mana-mana di dunia ini? Selain daripada Yesus. Dan saya percaya hanya Yesus saja yang harus dipercayai. Karena seluruh nabi perjanjian lama menulis tentang Yesus. Dan ini merupakan bukti Yesus sendiri mengatakan apa yang ditulis itu tentang diri dia. Ini mengherankan bagi orang-orang Nazaret di situ sebab mereka kenal Yesus. Tapi bagi kita, karena kita mengimani Yesus 2000 tahun lampau, kita tidak akan heran. Kenapa kita tidak heran? So para nabi juga yang menulis tentang Yesus itu mereka juga tidak heran. Tapi ini datang daripada firman Tuhan, datang daripada Tuhan itu sendiri. Kamu harus tulis ini, sebab aku akan mengutus anakku. Dan mereka beriman kepada Yesus di masa yang akan datang. Di ribuan tahun yang akan datang. Bukan 2000 tahun yang lalu. Kita beriman 2000 tahun yang lalu. Para nabi beriman kepada ribuan tahun yang akan datang. Sama juga. Semua manusia dalam dunia beriman kepada Yesus. Para nabi pun beriman kepada Yesus. Yesus adalah satu janji Tuhan. Anak Allah yang maha tinggi. Adalah anak domba Allah yang akan disembelih bagi penebusan dosa umat manusia. Nah itu yang harus kita pikir pada saat ini. Jadi apa yang berlaku kepada orang-orang Nazaret ini? Mari kita lihat ayat 22 ini. Dan semua orang itu membenarkan dia
dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Maka berkatailah kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nah, jadi apa yang berlaku pada masa itu? Orang-orang Nazaret tidak percaya kepada Yesus. Karena mereka kenal Yesus, anak Yusuf, si tukang kayu itu. Dan bukan itu saja. Mereka tidak fokus lagi kepada firman Tuhan itu. Mereka bukan mendengar lagi apa yang keluar daripada mulut Yesus, tapi mereka melihat kemanusiaan Yesus, melihat sosok tubuh Yesus, melihat keturunan Yesus, melihat keberadaan Yesus. Bukan lagi kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya terpesona dengan kata-kata yang indah, yang manis segalanya. Tapi kebenaran firman itu Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang merujuk kepada Yesus, mereka tidak percaya lagi. Kenapa perkara itu terjadi? Itu adalah perbuatan iblis. Iblis coba menarik firman itu kepada mereka supaya mereka tidak percaya kepada Yesus. Iblis itu masih bekerja kepada manusia di zaman akhir ini, kepada kita semua. Apabila kita membaca firman Tuhan ini, iblis menarik firman, kebenaran firman itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kan kita tidak dapat menangkap kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kan kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat sekali lagi ayat ini. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kata Yesus, genaplah nas ini. Yesus itu adalah penggenapan seluruh nubuatan Nabi, seluruh perjanjian lama. Dia adalah kegenapan. Dia adalah jawaban kepada persoalan. Dia adalah menggantikan hukum Taurat itu kepada hukum kasih, menggantikan darah binatang kepada darah Yesus, anak domba Allah itu. Nah, ini kita harus paham. Kalau kita tidak paham perkara ini, kita juga seperti orang-orang Nazirat. Kalau saudara Yesus sendiri tidak percaya kepada Yesus, apatah lagi kita semua ini yang beriman kepada 2000 tahun yang lampau. Lagi-lagi kita susah mau percaya Yesus. Tapi di sini apa yang kita lihat ini, apabila kita didorong oleh Roh Kudus, firman ini kita mengerti dengan jelas bahwa firman ini berbicara tentang Yesus adalah sang juru selamat pribadi kita, merupakan iman kepercayaan kita. Sebab itulah pentingnya menghormati firman Tuhan, dan ini menjadi tema gereja kita pada tahun 2001 ini. Dan sebab itulah apa Yesus katakan di sini, semua orang membenarkan, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Nah, kadang-kadang pikiran kita terpesong di sini. Sekali lagi saya ulangi, yang kata-kata indah ini yang kita perhatikan. Nah, banyak agamawi dalam dunia ini dengan pembacaan dalam bahasa agama mereka. Saya tak mau pungut dulu agama-agama yang lain. Saya pungut dulu ini bahasa Ibrani. Ini agama Yahudi. Lebih kurang seperti itu. Mereka menghormati ini bahasa Ibrani. Ya, bahasa Aramaik. Sebab itu bahasa Yesus, bahasa Israel. Dianggap kudus ini bahasa. Jadi pengertian yang sebenar di situ hampir sama. Pengertian ini orang-orang Nazaret ini, orang-orang Yahudi ini. Dan saya percaya sehingga ke hari ini pengertian ada itu. Yaitu lebih menghormati kepada keindahan kata-kata, keindahan bahasa dan sebagainya. Tapi kebenarannya di situ tak sampai, tak mengerti kebenaran, malahan tidak akan faham apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, sebab itulah di sini keindahan itu perlu, kecantikan itu perlu. Tapi itu kedua. Dan yang ketiga adalah kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah kebenaran firman. Itu yang terpenting. Dan sebab itulah ayat 22 ini, dan semua orang membenarkan dia, dan mereka heran kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Maria? Nah, saya ulangi sekali lagi, bukankah ia anak Maria?
Mereka lebih kepada kebenaran Yesus, tapi mereka tidak dapat mengerti yang Yesus ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan ayat yang terakhir, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nah, kenapa Yesus memberi perumpamaan itu kepada orang-orang Nazirat? Kenapa Yesus memberi perumpamaan itu? Seolah-olah perumpamaan itu, ya kalau kita pikir pada saat ini, orang hanya memerlukan kesembuhan saja, tapi tidak memerlukan kebenaran daripada firman Tuhan. Seolah-olah apa yang Yesus katakan ini, kepercayaan mereka ini, oh itu, biarlah dia sendiri yang menetapkan keselamatannya sendiri. Tapi kami tidak percaya kepada Engkau yang boleh menyelamatkan kami. Nah, lebih kurang begitu. Jadi saya minta maaf kalau tidak sempurna pengertian saya tentang perumpamaan ini. Jadi lebih kurang seperti itu. Orang-orang Nazirat ini, ya, beranggapan Yesus ini sebagai manusia biasa, karena fokus kepada komunisian Yesus, fokus kepada Yesus ini adalah anak Yusuf. Jadi apabila Yesus bercerita tentang keselamatan yang datang daripadanya, mereka akan berpikir seperti ini. Kalau engkau adalah tabib, seorang penyembuh, sembuhkanlah dirimu. Kalau engkau dapat melakukan ini, seperti mana yang engkau dapat lakukan di Kapernaum. Tapi mereka tidak tahu. Yesus menyembuhkan itu bukan menyembuhkan diri dia sahaja. Sebab Yesus sudah sembuh dalam segala sesuatu itu di dalam kemanusiaan dia. Tapi kesembuhan itu harus diberikan kepada orang yang mendengarnya, orang yang memerlukan, orang sakit dan sebagainya. Kesembuhan secara rohani. Nah, sebab itulah Yesus memberi perumpamaan ini kepada mereka supaya mereka lebih paham lagi, mencari artinya. Nah, sekali lagi saya katakan di sini di ayat yang terakhir ini. Maka ia berkatalah kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu. Ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nah, inilah masalahnya orang-orang di zaman itu. Mereka lebih suka mendengar kabar-kabar angin daripada mengalami sendiri. Nah, di zaman kita pun begitu juga banyak orang seperti itu. Lebih suka mendengar kabar angin daripada mengalami sendiri hubungan baik dengan Tuhan. Nah, ini yang diajarkan oleh Yesus. Supaya kita mengalami hubungan baik dengan Tuhan. Bukan mendengar kabar baik, kabar angin di luar sana. Nah, ini merupakan satu pengajaran dan didikan Tuhan kepada setiap kita. Supaya kita menghormati firman Tuhan. Mempribadikan firman Tuhan. Menjadikan makanan rohani. Melakukan firman Tuhan dan belajar daripada firman Tuhan supaya kita mengenal dengan lebih dekat lagi tentang Yesus itu yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Yes, Yesus menjadi tabib. Kita perlu menguji dia, sembuhkanlah dirimu. Tapi kalau Yesus menjadi tabib, dokter di dalam kehidupan kita, kita harus tanya diri kita perlukan kesembuhan itu atau tidak. Kalau kita perlukan kesembuhan rohani itu berarti kita layak diselamatkan. Kalau kita tidak perlukan kesembuhan rohani itu berarti kita sama dengan orang-orang Nazirat ini. Ya, memerintahkan Yesus untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan lebih suka mendengar kabar-kabar angin di luar sana. Kita harus sadar, Yesus diutus menyelamatkan. Kesembuhan obat yang ada dalam hidup Yesus. Semua itu penebusan yang ada dalam hidup Yesus, darah yang malah dalam hidup Yesus, semua itu ditujukan kepada kita semua supaya kita memperoleh keselamatan yang sesungguhnya yang datang daripada Tuhan. Nah, ini saja yang saya dapat sampaikan firman ini dari firman Tuhan ini. Dari Lukas 4, 16-23, 41 ini.
saya percaya pada tengah hari-hari ini, supaya kita semakin dikuatkan, semakin menerima berkat, percaya kepada firman Tuhan, menghormati firman Tuhan dan melakukannya, dan mempribadikan firman Tuhan dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan ini adalah jawaban bagi hidup kita semua. Terima kasih saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, saya percaya Anda sudah diberkati pada pagi ini.